Cuci yang bersih, bodoh! Bentakan itu memecah keheningan dapur kecil rumah kami, seperti petir di siang bolong. Suara piring berenduk keras, disusul air cucian yang menetes perlahan ke lantai. Ibuku terdiam, tangannya gemetar memegang piring yang belum selesai dicuci. Ia tidak menangis, tidak melawan, hanya menunduk sambil menelan sakit yang tak sempat ia ucapkan. Saat itu, aku berdiri membeku, dan aku tidak tahu bahwa 1 jam setelah bentakan itu, aku akan kehilangan ibuku untuk selamanya. Halo sahabat semuanya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita ini. Kisah yang akan kalian dengar bukan sekedar drama rumah tangga, melainkan kisah tentang luka hati seorang ibu, kesombongan manusia, dan penyesalan yang datang terlambat. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu, sahabat setia Fafa dari kota mana saja. Sudah siap sahabat? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Ibuku datang ke rumah kami bukan karena ingin ikut campur dalam rumah tangga. Ia tidak pernah meminta tinggal, apalagi ingin mengatur hidup kami. Ia datang semata-mata karena aku, anak laki-lakinya, memohon dengan suara lelah di telepon. 2 bulan setelah Rani melahirkan, hidup kami terasa kacau. Bayi kami sering menangis di malam hari. Rani kurang tidur, emosinya mudah naik turun. Sementara aku harus bekerja dari pagi hingga malam demi mencukupi kebutuhan keluarga kecil kami. Aku pulang dalam keadaan lelah, dan rumah sering terlihat berantakan. Bukan karena Rani malas, tapi karena ia benar-benar kehabisan tenaga. Suatu malam aku menelpon ibu. Aku bilang aku khawatir. Aku bilang aku butuh bantuan. Tanpa berpikir panjang, ibuku langsung menjawab. Besok ibu berangkat. Ia meninggalkan rumahnya di desa. Rumah kecil yang sudah ia tempati puluhan tahun sejak ayah meninggal. Ia menempuh perjalanan jauh, hanya membawa 1 tas pakaian, tanpa mengeluh, tanpa bertanya berapa lama harus tinggal. Yang ada di pikirannya hanya satu, anaknya butuh bantuan. Sejak hari pertama tiba, ibuku berubah menjadi orang paling sibuk di rumah kami. Ia bangun sebelum subuh, bahkan sebelum bayi menangis. Ia menyapu lantai dengan gerakan pelan agar tidak membangunkan siapapun. Ia memasak sarapan sederhana, tidak pernah bertanya kami ingin makan apa. Apapun yang ada, itulah yang ia masak. Saat Rani masih tidur karena begadang semalaman, ibuku menggendong cucunya. Ia menimang sambil bersenandung pelan. Lagu lama yang dulu juga ia nyanyikan padaku saat aku kecil. Tangannya sudah keriput, punggungnya tidak lagi tegak, tapi ia tidak pernah terlihat lelah. Namun, sejak awal, aku bisa merasakan ada jarak antara Rani dan ibuku. Rani jarang menyapa ibu lebih dulu. Setiap ibu menawarkan bantuan, Rani menjawab singkat. Jika ibu memasak, Rani mengomentari rasanya. Jika ibu menyapu, Rani mengeluh lantainya masih kotor. Bahkan saat ibu menasehati dengan lembut, Rani terlihat tidak suka. Ibuku tidak membantah. Ia selalu tersenyum kecil dan berkata, "Maaf ya, mungkin ibu sudah tua." Kalimat itu sering kudengar. Dan setiap kali aku mendengarnya, entah kenapa aku memilih diam. Aku menganggap itu hal biasa. Aku berpikir, Rani hanya lelah. Hormon pasca melahirkan masih belum stabil. Aku yakin semua akan membaik seiring waktu. Hari demi hari berlalu. Ibuku tetap melakukan segalanya. Ia mencuci pakaian kami.
Ia membereskan dapur. Ia bahkan menyetrika bajuku tanpa diminta. Jika Rani mengeluh, ibu hanya mengangguk. Tidak pernah sekalipun aku mendengar ibuku berkata kasar atau mengeluh tentang perlakuan Rani. Suatu pagi aku melihat ibu duduk sebentar di kursi dapur. Ia memijat pergelangan tangannya sendiri. Wajahnya terlihat pucat. Aku bertanya apakah ia capek. Ia bersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, Nak. Ibu senang bisa membantu." Kalimat itu menusukku sekarang. Tapi saat itu, aku mengabaikannya. Aku tidak sadar bahwa ibuku sedang menahan banyak hal di dalam hatinya. Ia menahan rasa lelah, menahan rasa tidak dihargai, menahan rasa sakit karena merasa keberadaannya hanya dianggap sebagai pembantu, bukan sebagai ibu. Yang paling menyakitkan adalah, aku ada di sana. Aku melihat semuanya. Tapi aku memilih diam. Dan diam itulah yang perlahan menghancurkan hati ibuku, tanpa aku sadari. Hari itu dimulai seperti hari-hari sebelumnya. Tapi ada sesuatu di udara yang terasa berbeda. Bayi kami menangis lebih sering dari biasanya. Tangisnya panjang, keras, dan sulit ditenangkan. Rani terlihat semakin kelelahan. Matanya sembab karena kurang tidur. Rambutnya berantakan, dan wajahnya menunjukkan emosi yang siap meledak kapan saja. Ibuku sudah bangun sejak subuh. Seperti biasa, ia lebih dulu ke dapur. Ia memasak bubur sederhana untuk Rani, lalu menyiapkan air hangat untuk memandikan bayi. Ia bergerak pelan, seolah takut setiap suara bisa memicu kemarahan. Aku sendiri sedang tidak dalam kondisi terbaik. Pekerjaanku sedang banyak tekanan. Pikiranku bercabang antara kantor, rumah, dan keuangan. Namun tetap saja, aku tidak menyangka hari itu akan menjadi hari terburuk dalam hidupku. Menjelang siang, Rani terlihat semakin sensitif. Setiap hal kecil membuatnya kesal. Bayi menangis sedikit saja, ia langsung menghela napas panjang. Ibuku beberapa kali menawarkan bantuan, tapi jawabannya selalu singkat dan dingin. "Iya, Bu. Nanti saja." "Sudah, saya bisa." Saat makan siang selesai, suasana rumah terasa tegang. Tidak ada percakapan. Hanya suara sendok dan piring yang saling beradu pelan. Setelah kami makan, ibuku langsung membereskan meja. Ia mengumpulkan piring-piring kotor dan membawanya ke dapur. Aku duduk di ruang tamu, berpura-pura sibuk dengan ponsel. Padahal telingaku menangkap setiap suara dari dapur. Air mengalir, piring disusun. Ibuku mencuci dengan hati-hati, memastikan tidak ada sisa makanan tertinggal. Tiba-tiba terdengar suara piring diletakkan agak keras. "Kenapa sih cuci piringnya lama banget?" Suara Rani terdengar dari dapur. Ibuku tidak menjawab. Ia tetap mencuci. Lalu suara itu meninggi. "Bukan begitu caranya." Aku berdiri sedikit dari sofa, tapi belum bergerak. Dalam kepalaku masih ada pikiran, paling cuma emosi sesaat. Dan saat itulah kalimat itu keluar. "Cuci yang bersih, bodoh. Ini piring masih bau. Gimana sih jadi orang tua?" Kalimat itu seperti tamparan keras yang memekakan telinga. Aku membeku. Waktu terasa melambat. Aku melihat dari kejauhan bagaimana tangan ibuku berhenti bergerak. Piring yang ia pegang hampir terjatuh, tapi ia cepat menahannya. Air cucian masih mengalir. Tetesannya jatuh ke lantai, bercampur dengan sesuatu yang tak terlihat. Mungkin air mata yang tidak jadi jatuh. Ibuku tidak membalas. Ia tidak berteriak. Ia tidak membela diri. Ia hanya menunduk dan berkata dengan suara sangat pelan, hampir tidak terdengar. "Iya, Nak. Maaf, Ibu ulangi lagi." Suara itu bukan suara orang yang tersinggung. Itu suara orang yang terluka. Aku berdiri di ambang ruang tamu dan dapur. Kakiku terasa berat, mulutku kaku. Dalam hatiku ada dorongan kuat untuk berkata, "Rani, itu ibuku." Tapi kalimat itu tidak pernah keluar. Aku memilih diam. Rani masih menggerutu pelan, lalu pergi meninggalkan dapur. Ibuku melanjutkan mencuci piring dengan tangan yang gemetar. Setiap gerakannya lebih lambat dari biasanya. Seolah tubuhnya tidak lagi sekuat pagi tadi. Setelah semua piring bersih, ibuku mengelap tangannya,
lalu berjalan pelan-pelan menuju kamar. Ia tidak berkata apa-apa padaku. Ia tidak menatapku. Pintu kamarnya tertutup pelan, tapi suara itu terasa lebih keras dari bentakan sebelumnya. Dan saat itulah, tanpa aku sadari, hatiku sebagai seorang anak telah gagal menjalankan tugasnya. Aku tidak tahu bahwa kata-kata kasar itu bukan hanya melukai perasaan, tetapi juga menghancurkan sesuatu di dalam diri ibuku. Dan aku tidak tahu bahwa itulah percakapan terakhir kami sebelum segalanya berubah. Setelah pintu kamar ibuku tertutup, rumah kembali sunyi. Sunyi yang aneh. Sunyi yang terasa berat. Biasanya, meski ibuku masuk kamar, masih terdengar suara batu kecilnya atau langkah pelannya menuju dapur untuk minum. Tapi kali ini, tidak ada apa-apa. Aku duduk kembali di sofa. Tanganku masih memegang ponsel, tapi layar itu kosong. Tidak ada satupun pesan yang kubaca. Kepalaku penuh dengan kalimat yang terus berulang di benakku. Cuci yang bersih, bodoh. Kalimat itu terasa seperti gema yang tidak mau berhenti. Aku tahu seharusnya aku menyusul ibuku. Aku tahu seharusnya aku mengetuk pintu dan meminta maaf. Tapi entah kenapa, kakiku tidak bergerak. Ada rasa ego, rasa canggung, dan rasa takut memperbesar masalah yang justru menahanku. Rani masuk ke kamar bayi. Tangis bayi kembali terdengar. Aku mencoba menenangkan diri dengan berpikir, nanti saja setelah suasana tenang. Waktu berjalan lambat, sangat lambat. 15 menit berlalu, 30 menit berlalu. Biasanya ibuku sudah keluar kamar untuk memastikan bayi baik-baik saja. Tapi kali ini tidak. Tidak ada langkah kaki, tidak ada suara pintu. Dadaku mulai kerasa tidak enak, seperti ada beban yang perlahan menekan. Aku berdiri, berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Mataku sesekali menatap ke arah pintu kamar ibuku. Ah, mungkin ibu tertidur. Gumamku mencoba menenangkan diri. Namun 1 jam berlalu, dan sunyi itu masih sama. Akhirnya, aku memberanikan diri berjalan ke depan pintu kamar ibuku. Tanganku terangkat, mengetuk pelan. Bu, tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Bu, ini aku. Tetap tidak ada suara. Jantungku mulai berdegup kencang, tenggorokanku terasa kering. Dengan tangan gemetar, aku memutar gagang pintu dan membukanya perlahan. Pemandangan itu akan terus menghantuiku seumur hidup. Ibuku terbaring di kasur, telentang. Matanya terbuka menatap kosong ke langit-langit. Mulutnya sedikit terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu yang tidak pernah sempat keluar. Tangannya tergeletak di samping tubuhnya. Aku melangkah mendekat. Bu? Aku menyentuh tangannya. Dingin. Tubuhku langsung lemas. Aku menggoncangkan bahunya pelan, lalu semakin keras. Bu, bangun bu, ini aku. Tidak ada reaksi. Aku berteriak memanggil Rani dengan suara yang bahkan tidak terdengar seperti suaraku sendiri. Rani berlari masuk kamar dan saat melihat kondisi ibuku, ia langsung menjerit histeris. Bayi kami kembali menangis, tapi kali ini tangis itu seperti datang dari dunia lain. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Tanganku gemetar, kakiku tidak sanggup berdiri tegak. Tetangga berdatangan setelah mendengar teriakan. Seseorang menelpon ambulans. Seseorang lain mencoba mengecek denyut nadi ibuku. Semua terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Saat dokter datang, aku masih berharap. Masih ada harapan kecil di hatiku. Tapi harapan itu hancur saat dokter menggeleng pelan. Ibunya sudah meninggal. Kalimat itu seperti palu besar yang menghantam dadaku. Nafasku sesak. Aku jatuh terduduk di lantai. Tidak mampu menangis, tidak mampu berteriak. Hanya ada satu kalimat di kepalaku. Aku belum minta maaf. Dokter mengatakan penyebabnya serangan jantung, tekanan darah tinggi, stres berat. Tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Tapi aku tahu, ada satu hal yang memberatkan hatinya hari itu.
bentakan itu, penghinaan itu, dan diamku. Rani menangis terseduh-seduh. Ia terus mengulang kata maaf sambil memukul dadanya sendiri. Tapi semua itu tidak bisa mengembalikan waktu, tidak bisa menghapus 1 jam paling menentukan dalam hidup kami. Aku menatap wajah ibuku untuk terakhir kali. Wajah yang dulu selalu tersenyum padaku, wajah yang membesarkanku dengan penuh kesabaran, wajah yang hari itu pergi dengan luka yang tidak pernah ia ceritakan. 1 jam. Hanya 1 jam. 1 jam yang mengubah hidupku, 1 jam yang mengajarkanku bahwa diam bisa membunuh, dan 1 jam yang akan kusesali sampai akhir hidupku. Sejak hari itu, rumah kami tidak pernah benar-benar sama. Setelah jenazah ibuku dibawa pergi, rumah mendadak terasa asing. Sunyi yang sebelumnya hanya terasa aneh, kini berubah menjadi sunyi yang menyakitkan. Setiap sudut rumah seolah menyimpan kenangan tentang ibuku. Kursi kecil di dapur tempat ia biasa duduk sebentar, kini kosong. Dapur yang biasanya hangat, kini terasa dingin dan kaku. Aku berdiri lama di ruang tamu malam itu. Tidak tahu harus melakukan apa. Tidak tahu harus merasa bagaimana. Hatiku kosong, tapi dadaku penuh sesak. Aku ingin menangis, tapi air mata seperti membeku di dalam diri. Rani berbeda. Ia menangis tanpa henti. Tangisnya bukan sekedar sedih, tapi panik, ketakutan, dan penyesalan yang bercampur jadi satu. Ia terus mengulang kalimat yang sama. Aku jahat sama ibu. Aku tidak menjawab, bukan karena aku tidak ingin menghiburnya, tapi karena aku sendiri tenggelam dalam rasa bersalah yang sama, bahkan lebih dalam. Aku adalah anaknya, aku ada di sana, dan aku memilih diam. Hari pemakaman datang dengan cepat. Tanah merah menutup tubuh ibuku perlahan. Setiap sekop tanah yang jatuh terdengar seperti palu yang menghantam jantungku. Aku berdiri kaku, menatap liang lahat itu dengan mata kosong. Aku ingin berteriak. Aku ingin waktu berputar kembali. Aku ingin 1 kesempatan saja untuk berdiri di dapur itu dan berkata, "Jangan bicara begitu, itu ibuku." Tapi semua itu hanya ada di kepalaku. Malam-malam setelah pemakaman menjadi mimpi buruk bagi kami berdua. Rani sering terbangun tengah malam dengan napas terengah-engah. Ia bermimpi tentang ibuku. Dalam mimpinya, ibuku tidak marah. Ia hanya berdiri diam, menatap Rani dengan wajah sedih, lalu pergi menjauh tanpa sepatah kata pun. Setiap terbangun, Rani menangis histeris. Tubuhnya gemetar, tangannya dingin. Ia menolak tidur sendirian. Ia bahkan takut masuk dapur. Piring-piring di rak seperti mengingatkannya pada bentakan yang menghancurkan segalanya. Bayi kami sering terbangun karena tangisan ibunya. Aku menggendongnya sambil menahan air mata. Dalam benakku, aku teringat bagaimana ibuku dulu menggendongku saat kecil. Dengan sabar, dengan kasih yang tidak pernah meminta balasan. Aku mulai melihat perubahan besar pada Rani. Ia menjadi pendiam. Tatapannya kosong. Ia sering melamun bahkan saat menyusui bayi. Nafsu makannya menurun. Tubuhnya semakin kurus. Dokter mengatakan ia mengalami trauma dan depresi berat. Aku menyalahkan diriku sendiri sekilap hari. Seandainya aku bersuara, seandainya aku berdiri membela ibuku, seandainya aku tidak memilih diam. Semua kata seandainya itu datang terlambat. Aku sering duduk sendirian di dapur, menatap wastafel tempat ibuku mencuci piring hari itu. Aku bisa membayangkan punggungnya yang membungkuk, tangannya yang gemetar, dan suara pelannya saat meminta maaf. Setiap kali ingatan itu datang, dadaku terasa seperti diremas. Suatu malam, Rani memelukku erat sambil menangis. "Mas, aku takut mati kayak ibu." Kalimat itu membuatku terpaku. Aku menyadari bahwa hukuman kami bukan hanya kehilangan, tapi hidup dengan rasa bersalah yang tidak pernah tidur. Kami mencoba menjalani hari demi hari, tapi rasa bersalah selalu mengikuti,
seperti bayangan yang tidak bisa dihindari. Rumah kami masih berdiri, keluarga kami masih ada, tapi jiwa kami terasa hancur. Ibuku pergi dengan membawa luka yang tidak sempat ia sampaikan. Dan kami hidup dengan penyesalan yang tidak akan pernah selesai. Waktu terus berjalan, tapi ada hal-hal yang tidak pernah benar-benar ikut berlalu. Salah satunya adalah rasa bersalah. Setiap hari aku bangun dengan satu kenyataan pahit. Ibuku pergi bukan karena usia semata, tetapi karena luka yang tidak pernah ia ucapkan. Hari-hariku setelah kepergian ibu dipenuhi pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Aku bertanya pada diriku sendiri, bagaimana mungkin seorang ibu yang begitu sabar bisa pergi dengan cara seperti itu? Bagaimana mungkin satu kalimat kasar mampu meruntuhkan hati yang selama puluhan tahun kuat menahan segalanya? Aku mulai memahami sesuatu yang dulu tidak pernah kupikirkan. Orang tua memang jarang mengeluh. Mereka terbiasa menahan, terbiasa mengalah, terbiasa berkata tidak apa-apa, meski hatinya hancur. Dan justru karena itulah, mereka sering menjadi korban dari kata-kata kita sendiri. Setiap sudut rumah mengajarkanku pelajaran. Kursi dapur yang dulu sering diduduki ibu, kini selalu kosong. Aku tidak pernah memindahkannya, bukan karena lupa, tapi karena kursi itu menjadi pengingat bahwa ada seseorang yang dulu selalu siap berdiri demi kami, bahkan ketika tubuhnya sendiri sudah lelah. Aku sering duduk di sana sendirian, membayangkan ibu masih ada, membayangkan ia tersenyum dan berkata semuanya baik-baik saja. Tapi kenyataannya, aku tahu, semuanya tidak pernah benar-benar baik-baik saja sejak hari itu. Rani perlahan mulai membaik, tapi bekas luka di jiwanya tetap ada. Ia belajar hidup dengan rasa bersalah. Ia sering berkata padaku bahwa seandainya waktu bisa diputar kembali, ia akan memilih diam 1000 kali daripada mengucapkan satu kata kasar. Ia mengerti sekarang bahwa emosi sesaat bisa menciptakan penyesalan seumur hidup. Aku sendiri belajar menjadi manusia yang berbeda. Aku belajar untuk tidak menunda meminta maaf. Aku belajar untuk tidak menganggap remeh perasaan orang tua. Dan yang paling penting, aku belajar bahwa membela orang tua bukanlah bentuk durhaka pada pasangan, melainkan kewajiban sebagai seorang anak. Anak kami tumbuh perlahan. Setiap kali aku menggendongnya, aku teringat ibuku. Aku membayangkan betapa bangganya ia seandainya masih hidup. Dan aku berjanji dalam hati, anakku tidak akan tumbuh dengan melihat orang tuanya merendahkan orang tua mereka sendiri. Aku ingin anakku tahu bahwa menghormati orang tua bukan sekedar tradisi, tetapi nilai hidup. Aku ingin ia tumbuh dengan empati, dengan kesadaran bahwa kata-kata memiliki kekuatan untuk menyembuhkan atau mencontohkan. Kehilangan ibuku adalah harga termahal yang harus kubayar untuk sebuah pelajaran hidup. Pelajaran bahwa waktu tidak pernah menunggu kita siap. Pelajaran bahwa meminta maaf terlalu lambat sama artinya dengan tidak pernah meminta maaf sama sekali. Sekarang, setiap kali aku melihat orang tua di luar sana, aku selalu teringat ibuku. Aku ingin menghampiri mereka, membantu mereka, atau setidaknya berbicara dengan lembut. Karena aku tahu, di balik wajah tua itu, ada hati yang mungkin sedang menahan luka. Jika ada satu hal yang ingin kusampaikan kepada siapapun yang mendengar cerita ini, maka itu adalah ini. Jangan tunggu kehilangan untuk belajar menghargai. Jangan tunggu penyesalan untuk belajar diam. Dan jangan pernah berpikir bahwa kata-kata kasar bisa dilupakan begitu saja. Karena ada luka yang tidak berdarah, tidak terlihat, tapi bisa membunuh perlahan. Ibuku telah pergi, dan aku hidup dengan pelajaran paling mahal dalam hidupku. Dari cerita ini, kita belajar bahwa menghormati orang tua bukanlah pilihan, melainkan kewajiban. Jangan pernah meremehkan perasaan mereka, karena hati orang tua sangat rapuh meski terlihat kuat. Jika kalian masih memiliki orang tua, peluk mereka hari ini. Ucapkan terima kasih, dan jangan menunda meminta maaf. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir.
Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Sampai jumpa di cerita Fafa berikutnya.